Oke, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya, beberapa pengalaman saya tentang budidaya gurame yang ada di daerah saya ini ya. Mungkin dari tebar awal, bagaimana tebar awal atau pengondisian tempatnya. Yang kedua adalah bibitnya bagaimana. Yang berikutnya adalah pakannya apa saja yang kita berikan dan perawatannya bagaimana, dan berapa bulan harus kita ganti air kalau misalnya kita berada di kolam terpal atau kolam beton sama ya, dan juga berapa bulan kita bisa memanen ya. Oke, satu persatu akan saya bahas. Yang dari pertama dulu ya, yaitu tentang saya kira kalau untuk kolam sama saja ya di mana-mana ya, tinggal kita pilih atau kita sesuaikan dengan kondisinya daerah kita masing-masing ya. Misalnya kalau di sini sebenarnya bagus ya untuk kolam terpal seperti ini bundar, juga kolam tanah ya seperti itu, karena itu sumber airnya cukup ya. Saya kira sumber airnya sangat bagus sekali kalau digunakan untuk kolam tanah, walaupun tidak deras-deras banget, tapi terjadi sirkulasi air yang bagus. Oke, dari awal akan saya terangkan ya. Pertama dari kolamnya dulu ya. Tadi udah ya, kolamnya dulu. Kolamnya bisa memilih teman-teman memakai kolam terpal, kolam beton ataupun kolam tanah ya. Yang kedua adalah pengondisian air ya. Jadi pertama-tama misalnya kita berada di kolam terpal ya, seperti bundar seperti ini, ataupun kotak ataupun kolam beton, boleh saja, sama saja sebenarnya, cuman bentuknya saja yang berbeda ya. Jadi kita isi air dan akhirnya nanti kita biarkan beberapa saat supaya airnya itu terkondisi dengan bagus. Artinya kondisi pH juga suhunya bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau gurame itu pada posisi suhu air berada di 24 derajat Celcius, maksimal 29 atau 28 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga pH sekitar 6,7 atau 7,5 ya, sekitar itu ya teman-teman ya. Dan kita mungkin terlalu ribet kalau mengukur pH-nya itu, bagaimana caranya mengukur pH-nya. Jadi saya akan menggunakan secara alami saja ya. Jadi ketika kita isi air, kita biarkan mungkin lebih dari 4 hari, nanti di situ airnya tenang, jernih itu ya, bentuknya apa, warnanya jernih, dan di situ mulai tumbuh plankton atau jentik-jentik nyamuk itu. Nah, itu artinya airnya udah bagus ya, pH-nya udah normal seperti itu ya teman-teman ya. Baru kita masukkan bibit ya. Oke, berkaitan dengan itu bibit ya. Sekarang saya bicara tentang bibit. Jadi bibit yang kita masukkan itu terserah mau ukurannya berapa, itu bisa saja ya teman. Mau dari ukuran kuku atau 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, monggo terserah. Yang penting menurut kemampuan teman-teman semuanya ya. Kalau mau cepat panen ya kita otomatis dengan pemilihan bibit yang agak besar ya, mungkin 5 jari ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memilih bibit dari kuku kecil itu ya, ukuran 1 sentian itu, monggo boleh saja, bisa saja dilakukan. Oke, di sini saya akan berbicara tentang budidaya ya, bukan pembibitan. Jadi kalau budidaya itu berkaitan dengan kepadatan. Nah, selanjutnya adalah tentang kepadatan gurame sampai panen. Biasanya per meter kubik itu isinya antara 20 hingga 25 ekor ya. 1 meter kubik itu sekitar itu. Jadi rata-rata 20 hingga 25, maksimal 25 ekor. Terus berikutnya adalah tentang pakannya. Pakan. Jadi pakan yang kita gunakan, kita bisa memilih ada 2 jenis pakan, yaitu pertama pakan pabrikan yang dibikin oleh pabrik, misalnya dari merek Popan ataupun merek apa saja yang ada di pasaran.
itu terserah kita bisa gunakan ya. Khusus berprotein sekitar 30% itu untuk gurame atau ikan bersisik itu di situ tertera sekitar proteinnya 28 atau 30% lah, seperti itu kira-kira. Oke, dan sekarang berikutnya adalah pergantian air ya teman-teman ya. Jadi seperti terlihat di sini kolam bundar misalnya seperti ini kan, diameternya 3, dan ini pergantian air di sini tidak harus beberapa bulan atau berapa minggu ya. Jadi kita tergantung pemantauan kita saja ya teman-teman ya. Kalau kita pantau airnya itu udah jenuh, kotor sekali, apalagi ada baunya nggak sedap, itu kalau pagi itu kita pantau itu, nah itu cepat-cepat harus diganti ya teman-teman ya. Dan cara gantinya boleh diganti semua ataupun ada beberapa yang disisakan, itu biasanya kotoran kan ada di bawah, jadi kita sedot di bagian bawah atau kita menyiponnya, kita sisakan air kurang lebih sepertiganya, baru nanti kita kembalikan lagi airnya sampai penuh seperti semula. Dan jangan langsung dikasih pakan ya, seperti itu. Mungkin kita tunggu sekitar 1 hari, baru kalau ikannya udah beradaptasi dengan bagus, baru kita kasih pakan. Nah, oke, seperti itu ya pergantian air ya. Jadi mungkin di tempat manapun mungkin sama seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah berapa lama kita panen ya. Misalnya kalau di sini gurame dulu dari 4 atau 5 jari ya, atau sekilo isi 7 itu. Nah ini biasanya cuman memerlukan waktu 10 bulan ya, 10 hingga 1 tahun seperti itu, bisa menghasilkan output per ekornya rata-rata 7 sampai 1 kilo ya teman-teman, seperti itu. 7 on sampai 1 kilo maksud saya. Dan seperti yang di sini sedang dipanen itu gurame umur 10 bulan ya teman-teman, itu bobotnya sekitar 7 hingga 1 kilo, bahkan ada yang 1 kilo lebih ya. Jadi karena beda-beda ya. Oke, oh ya tadi lupa saya pakan ya. Pakan itu ada 2 jenis ya, tadi belum tak rampungkan tadi ya. Yang kedua adalah pakan tambahan. Pakan tambahan itu saya menggunakan daun ya, atau hijau-hijauan, itu daun, misalnya daun singkong, daun pepaya, daun tales. Nah seperti itu. Dan pemberiannya pun relatif ya, jangan banyak-banyak karena nanti malah akan jadi sampah di situ kalau tidak dimakan. Begitu ya kira-kira gambaran daripada budidaya gurame di kolam terpal ataupun di kolam tanah ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu dulu ya.